Bayangin nih kalau misalnya kita matiin ini semua, ya kan? Habis itu kita cuma nonton TV, habis itu nyalain lampu di sini. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bogor, teman-teman. Lebih tepatnya ada di OCBD, One Central Business District, Virginia Pine at Pine Residence. Ini adalah yang tipe E, luas bangunannya 96 dan luas tanahnya 91 meter persegi. Dan lahannya ini itu adalah dulunya tempat pabrik Olympic. Nah, kalau teman-teman tahu, Olympic itu adalah satu produk furniture yang udah lama banget ada di Indonesia. Pasti kalau dia bikin rumah bagus dan profesional. Ya, sekarang kita mulai bahas dari bagian atas dulu. Nah, bagian atas ini dia gunain genteng flat dan modelnya itu limas. Cuma ada yang unik, kalau teman-teman lihat di kiri kanannya itu sebenarnya itu adalah ke belakangnya dak beton. Tapi uniknya kalau di rumah ini itu ditambahin tembok lagi ke atas. Jadi kesannya atap ini ngebelah nih. Jadi atapnya itu kesannya dibelah sama tembok. Dan hasilnya dapatlah satu fasad yang unik seperti ini. Nah, di bawahnya itu teman-teman bisa lihat lisplangnya gunain GRC. GRC itu adalah lisplang zaman sekarang karena dia terbuat dari semen, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kena rayap, nggak perlu khawatir juga kropos. Karena ya itu dia, GRC itu bahan dasarnya dari semen. Dan bahan GRC itu sekarang modelnya udah macam-macam. Jadi kalau zaman dulu cuma flat-flat aja, kalau sekarang dia ada yang model ditumpuk seperti ini nih. Jadi kelihatannya makin alami lagi seperti dari kayu. Oke, nah sekarang kita bahas dari permainan maju mundur rumah ini. Kalau teman-teman suka ngikutin arsitektur, kita selalu bilang rumah yang menarik itu adalah rumah yang ada permainan maju mundurnya di fasadnya. Nah, kalau di sini cara mereka maju mundurinnya itu adalah dengan ngebikin ada satu beranda di situ yang mundur ke belakang dan habis itu dikelilingin sama topi-topian. Topi-topian itu bentuknya C gitu. Tapi kalau teman-teman perhatiin detail, dia sebenarnya berhenti di sini nih. Jadi dia nggak benar-benar dipentokin ke tembok pembatas antara tetangga. Masih ada sisanya. Habis itu di bagian sisanya itu, supaya tampaknya lebih menarik dan kelihatan lebih tinggi rumahnya, dikasih permainan UPC vertikal ke atas begini. UPC itu apa, teman-teman? UPC itu adalah bahan pengganti kayu juga. Jadi bahan pengganti kayu itu sekarang banyak, ada GRC, ada Conwood, dan salah satunya ada UPC. UPC itu bahan dasarnya sebenarnya plastik. Jadi ya pasti tahan sama cuaca juga, tahan sama hujan, tahan juga sama rayap yang banyak banget terjadi di rumah-rumah tropis. Nah, permainan maju mundurnya ada lagi di bagian sini nih, teman-teman. Ini unik sih. Jadi ada topi-topi yang keluar besar menjorok ke depan. Ini sebenarnya bikin kayak gini tuh mahal. Cuman kalau teman-teman lihat hasilnya itu jadi bagus banget. Karena ya itu dia, majunya tuh banyak. Bayangin deh kalau misalnya topinya cuman segini. Pasti hasilnya nggak akan sebagus yang kita lihat seperti ini. Kenapa begitu? Karena walaupun ini maju, tapi kalau dilihat ini sama atas itu benar-benar sejajar. Itu yang ngebikin bagus. Kadang-kadang kita emang harus keluar uang lebih untuk ngedapetin fasad yang menarik. Salah satunya adalah ngebikin topi-topi yang besar seperti ini. Tapi apakah kita ngeluarin uang banyak seperti itu tidak fungsional? Nggak juga, teman-teman. Karena dengan ada topi-topian ini, selain bentuk estetikanya dapet, karena itu dia ya, dari atas itu kan ada yang nonjol, di sini tuh ada kayak ada bolongnya, itu ngebikin fasad kita menarik, dan yang pasti sangat berfungsi. Kenapa? Karena dengan satu topi-topian besar kayak gini, ketika lagi ada hujan, kita tetap masih bisa buka pintu tanpa takut ada tampias air masuk ke dalam rumah kita. Nah, kalau untuk railingnya unik, teman-teman, dia gunain kaca tempered dan di frame dengan menggunakan besi 4x4 hollow. Oke, sekarang kita bahas di sini. Ini menarik, teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin rumah tampilan mewah itu biasanya kalau di zaman-zaman dulu itu gunainnya apa, bro? Di depan, marmer asli gitu supaya rumah kita kelihatannya mewah gitu kan. Nah, cuman kan itu dulu cuman bisa dicapai sama orang-orang yang punya duit banget lah. Nah, sekarang itu dengan adanya homogeneous style, kita bisa dapat tampilan marmer seperti ini dengan harga yang affordable. Bro,
Marmer berapa semeter? Ya 2.200.000 lebih lah. Semeter, ya kan? Homogeneous style? Kalau beli doang sih 200.000 kali ya? 100.000, 400.000 lah. Tuh, kurang lebih segitu teman-teman. Jadi, 10 kali lipat Marmer. harganya itu bisa jauh lebih murah dibanding kita beli Marmer. Tapi ya itu tampilannya bener-bener mirip banget sama Marmer. Tapi ya tentu ada kekurangannya, ya tetap tidak bisa mengejar keaslian dari Marmer. Teksturnya ya. Dan yang pasti ada nut-nutnya seperti ini. Itu aja kekurangannya. Cuman ya menurut gua udah dapet satu slab sebesar seperti ini juga tetap kelihatan mewah. Dan kalau Marmer asli itu nutnya itu bener-bener bisa kayak nyatu banget antara dia dan dia. Itu aja perbedaannya, tapi itu dia. Ini bener-bener game changer banget untuk material rumah. Karena dengan homogeneous style, sekarang kita bisa dapat tampilan rumah yang mewah seperti ini. Nah teman-teman, untuk finishing dari si carportnya ini, dia gunain keramik 30-30 dengan dikelilingin sama batu sikat. Nah kalau teman-teman bisa lihat nih, di sini ada 30-30-30, 30-30-30, berarti ini nanti totalnya 90x90. Habis itu di tengahnya dikasih batu sikat. Nah ini teman-teman bisa jadi inspirasi juga kalau pengen bikin carport yang nggak kelihatan biasa-biasa aja. Dan yang menarik ya, carport ini tuh ukurannya lebar, enak banget untuk 2 mobil, tapi bener-bener lega. Nah jadi kalau kita mau bikin satu carport itu yang paling bagus berapa sih? Paling bagus itu adalah 2,5x5. Jadi kita mesti dapat 2,5x5, 2,5x5. Jadi kalau kita bikin ini dari sini sampai sini tuh 5 meter, kita akan dapat satu carport yang bisa untuk 2 mobil dan parkirnya itu enak, nggak perlu terlalu hati-hati ketika lagi mundur ngeliat-ngeliat spion melulu. Nah itu kalau bisa dapetnya carportnya 2,5 tambah 2,5 meter seperti rumah ini. Yang gue suka dari permainan topi-topi ini juga nggak standar-standar aja teman-teman. Biasanya kan topi-topi itu juga cuman rata-rata aja. Kalau ini enggak, dia benar-benar detail. Di sini ada profil ya tuh. Habis itu di dalamnya sini masih ada tali airnya. Jadi ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang pengen bikin satu topi-topian yang bentuknya nggak standar-standar aja. Tapi apakah bentuk ini juga ada fungsinya? Ada teman-teman, karena kalau ada air, dia akan turun sampai ke sini, dia akan jatuh nih. Kalau masih tembus juga, dia akan sampai ke tali air ini dan akan jatuh airnya. Yang itu berakibat apa? Berakibat bagian sini itu akan selalu rapi dan bersih. Jadi kita nanti andaikan harus maintenance rumah ini, sedikit aja ngecatnya cuman di bagian sininya aja. Itulah bagusnya profil model seperti ini. Satu, tampilannya jadi lebih menarik karena lebih detail, dan ada gunanya untuk bagian maintenance catnya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ini udah pakai aluminium. Jadi sekarang itu di Indonesia kita perlu banget sih pakai kusen jendela aluminium karena itu dia Indonesia begitu banyak rayapnya. Dan yang gue suka adalah dia udah gunain sealant warna hitam. Kenapa sih? Kayaknya kalau teman-teman yang ikutin kita dari awal pasti, wah ini pasti ngomongin sealantnya terus. Karena itu dia teman-teman, ini penting banget. Kalau ini teman-teman pakai sealantnya warna putih, akan cepat kotor. Dan seperti mobil yang warna putih itu kan lama-lama jadi menguning. Ini juga jadi menguning. Dan kalau misalnya debu-debu itulah yang paling parah ya. Debu-debu itu akan kelihatan banget gitu. Dan kalau pakai warna hitam, dia akan selalu kelihatan rapi seperti ini. Nah teman-teman, ini ada yang menarik nih. Ini di bagian dari kong liong ya, kotaknya ini. Itu kan biasanya lurus aja ya. Kalau ini enggak nih, dikasih penurunan seperti ini. Jadi efeknya apa? Kalau ada air jatuh ke sini, dia akan langsung turun ke bawah, nggak akan ngembeng di bagian sininya. Ini ide menarik kalau teman-teman pengen bikin kong liong untuk jendela. Gue suka banget sih sama developernya karena developernya detail. Ini dia gunain homogeneous style 60-60. Biasanya di sini tuh nggak dikasih keramik, tapi kalau ini tetap dibungkus sama keramik. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Ini udah pakai smart lock.
Jadi ya udah bisa pakai sidik jari, udah bisa pakai password, dan udah bisa pakai kunci manual. Cuman sebenarnya akan lebih keren lagi kalau gimana, bro? Di sini nih. Ini model Fitras seperti ini nih. Kalau pakai punyanya Bardi, jalan sendiri, akan lebih kelihatan smart. Dan itu kayak penting, bro. Buat apa, bro? Pamer sama temen-temen. Cet, gitu. Lo tau nggak itu dipakai di mana? Lo tau ini nggak Uya Kuya? Uya Kuya kan sekarang bikin podcast loh. Dia kayak parodiin Deddy Corbuzier kan. Kalau Deddy Corbuzier kan close the door gitu. Kalau dia close the gordeng. Nah, dia tuh pas close the gordeng otomatis dia set. Nah, itu bisa dapet sensasi kayak gitu. Cuma pakai Bardi. Pakai Bardi. Yuk, sekarang kita ngomongin bagian wall panelnya. Jadi wall panelnya ini menarik karena ini gunain Artstone. Artstone ini tuh sebenarnya kalau zaman 2-3 tahun yang lalu, mungkin 4 tahun yang lalu juga udah keluar kayak di Indonesia. Itu bahkan lebih lama lagi. Cuman dulu sempat ngetren di pameran-pameran material bangunan. Cuma kan sekarang ada pandemi, jadi kita udah jarang lihat material-material terbaru. Tapi ini asli, ini keren banget dan pilihannya banyak. Dan bener-bener alami banget, berasa stone-nya banget. Keren sih ini. Ini banyak nih variasinya, jadi bukan cuman motif ini doang. Dan ini cocok banget ketika diaplikasiin sama fabric seperti ini. Dan yang gue suka fabricnya juga unik, teman-teman. Bukan satu rata begitu, tapi tetap dibelah-belah. Jadi ini ada satu multiplex, ditutupin dulu sama fabric, taruh. Satu multiplex, tutupin dulu sama fabric, taruh. Dapat hasil yang seperti ini. Dan ini kalau teman-teman perhatiin, ini ukurannya itu sama. Jadi kalau teman-teman suka sama wall panel seperti ini, ya bisa pause video ini dan kasih desainer interior teman-teman untuk minta bikinin seperti ini. Dan harus lihat di bagian atasnya. Bagian atasnya itu nggak dimentokin, tapi dikasih list seperti itu. Dan tetap dikasih pembatas seperti ini nih. Jadi yang bagian fabricnya ini nggak dikasih pembatas, tapi antara Artstone dan fabric ini dikasih pembatas. Gue suka banget sama ini juga. Ini meja TV-nya menarik. Karena satu, soft closing, nomor dua, dia ada tali airnya. Bagus sih. Dan cara nariknya itu ada di bawah, modelnya cowok biasa aja. Ini gue suka nih warna ini, bro. Ini warnanya grey tua banget kan. Jadi daripada hitam, mungkin sekarang untuk dapetin classy-nya, untuk dapetin mewahnya, bisa dipilih material dalam laci itu yang warnanya seperti ini nih, grey tua. Mungkin teman-teman bisa jadi inspirasi juga buat nyontek-nyontek penton-penton buat KPL. Jangan lupa, bro. Kenapa kamu pakai sendal sepatu begitu? Ini ada tulisannya loh. Cuman gue pakai sepatu ya. Nggak, sebenarnya kita udah minta izin. Habis itu dicopotin deh ininya, dimasukin ke dalam sama mas-masnya. Baik banget ini. OCBD. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Tapi yang mau gue highlight adalah begini. Kalau teman-teman masuk di sini langsung ketemu satu jendela kan. Jendela itu ukurannya segini nih. Nah, ini tuh yang bagus nih kayak begini nih. Ini kan sekitar 60 nih. Begitu ditarik, gini, itu bisa jadi satu line. Jadi itu menarik. Teman-teman bisa lihat di sini bagian TV-nya, di sini bagian dapurnya. Dan itu kalau ditarik garis ke situ persis banget sama si kusen yang di sini. Jadi ketika kita buka pintu itu langsung berasa open space karena peletakannya itu benar-benar bagus. Nah, sedangkan di sebelah kirinya ini kalau teman-teman lihat ini adalah sofa L. Sofa L tuh enak banget. Kalau diperhatiin bisa lihat nggak di sini? Ini sofa L ini dari situ sampai sini itu ukurannya bisa pas sama pintunya. Jadi ketika pintu ini dibuka ya nggak akan ganggu sirkulasi. Dan sofa L ini kan terkenal dengan keenakannya buat nonton TV, bro. Buat nonton Korea, bro. Sambil tidur-tidur kan enak kan di sini kan. Itulah yang dicari orang ketika beli sofa L. Bener nggak? Lo bisa tidur-tiduran sambil nonton TV. Cuman kalau misalnya arsitek yang nggak beres atau desainer interior yang nggak beres, ngitung ya, nggak bakal dapet yang kayak gini nih. Bener-bener ngepas kayak begini. Itulah fungsi desainer interior kalau lagi ngebangun sebuah rumah. Dan ini unik nih bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu ada ambalan-ambalannya. Dan gak kotak-kotak standar aja. Sekarang itu lagi zaman agak sedikit dimiring-miringin. Ingat nggak kalau di rumah-rumah itu
topi-topiannya suka begini, abis itu ada miring-miringnya sedikit. Nah, sekarang di furniture juga begitu. Dari sininya nih, lihat deh. Ini di miring-miring nih teman-teman. Nih, miring-miring. Hasilnya berbeda dan unik dan menarik. Ya, karena ada kemiringan-kemiringannya ini. Bagus. Yang gue suka juga itu di sana ada kacanya nih. Jadi kesannya kita bisa ngelihat ke kamar yang ada di dalam situ. Cuma itu kan nanti simple, tinggal pakai korden aja. Ketika ada yang pakai tempat tidur di situ, tutup kordennya, ya udah, dia udah punya privacy. Cuman kalau dibuka kordennya seperti ini, hasilnya itu kita punya perasaan yang luas banget sampai ke sana. Ini ide yang menarik juga buat teman-teman yang punya rumah yang lantai satunya itu ada kamarnya seperti ini. Bisa dijebol temboknya, dikasih kaca, habis itu dikasih ambalan seperti ini. Hasilnya itu dia. Bisa lebih luas lagi kelihatannya, kalau butuh privacy tinggal ditutup. Tapi dari kamar sana juga, kalau misalnya dia bukan tidur atau lagi butuh aktivitas private seperti ganti baju, mereka juga tetap punya perasaan yang luas. Nah teman-teman, ini ada marmer ya. Jadi marmernya ini tuh 2 cm. Tadi gue sempat ngobrol sama si Doi. Jadi biasanya itu kan di sini ada tutupnya lagi begini marmer, jadi kesannya tebal. Kalau ini dia ngambil yang bagian tipisnya aja, jadi nggak ditutupin lagi gitu kan? Iya. Jadi akhirnya dapatlah tampilan tipis seperti ini. Dan ternyata bagus loh. Soalnya ini man, kalau marmer penampangnya itu sama yang di atasnya, makanya dia jadi bagus. Jadi gimana tuh maksudnya penampangnya sama? Kalau biasanya tampil ini kan biar tebal kan, kalau pakai granit tile ditampil gini supaya nggak kelihatan penampangnya. Jelek. Kalau ini kan penampangnya juga bagus, jadi supaya tipis kelihatannya gitu. Iya. Ini ternyata nggak perlu ditebel-tebelin gitu, model tipis gini bagus ya. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bikin dapur pakai top table. Habis itu cara treatment marmernya seperti ini. Hasilnya menurut gue jadi lebih light gitu, lebih ringan. Tapi karena dia marmer, tetap mewah. Dan bagian bawahnya unik. Ini kosong loh. Ini gue baru lihat nih, dapur kayak begini modelnya. Jadi bagian bawah itu masih bisa disapu. Dan nggak bakal kena sama pel, yang bakal ngerusak HPL lama-lama. Bagus loh. Dan di bawahnya kasih lampu kayak gitu. Jadi nggak lembab ya, Mas? Nggak lembab jadinya bener. Bagus loh ini idenya. Cuma ada kekurangannya, Doi. Apa kekurangannya? Agak susah masukin gas. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Tapi kadang-kadang gitu, kan kita mau bikin sesuatu yang unik. Kadang-kadang gitu teman-teman, kita mau bikin sesuatu yang unik, ya harus berkorban. Desainnya keren, cuman ya mungkin effort ngangkat-ngangkatin gas ke sini. Cuman ya itu hasilnya kan bener-bener beda gitu sama yang lain. Nah, menurut teman-teman gimana? Bagusan begini, mau nggak berkorban untuk desain atau pakai yang model konvensional aja? Yang sampai bawah, jadi kita tinggal taruh si gasnya. Tapi keren loh nih. Karena di bawah ada lampunya, bro. Bagus ya? Sama gue diginin aja, Man. Iya, nggak lu bayangin maksud gue semua lampu. Kan kita selalu bilang ya. Kita selalu bilang kalau misalnya di satu rumah itu lampunya banyak, tapi wattnya kecil-kecil. Nah ini salah satunya nih. Bayangin nih kalau misalnya kita matiin ini semua, ya kan. Habis itu kita cuma nonton TV, habis itu nyalain lampu di sini. Jadi kayak ada ambience yang bikin mood kita lebih bagus nontonnya gitu. Oke, tapi yang menarik di atas ini juga menarik teman-teman. Ini ada cooker hood ya. Cooker hood itu model tarik kayak gini. Jadi kalau teman-teman pakai model kayak gini itu juga seru. Karena tinggal ditarik dia langsung nyala. Cuman ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Cooker hood ini terlalu kecil untuk ukuran kompornya. Karena ini kita panas begini, kita masak-masak, uapnya itu bisa kena yang di sini dan ini akan cepat rusak. Karena ini kan juga KPL, pasti akan cepat rusak karena panasnya masih kena. Akan lebih bagus kalau cooker hoodnya lebih lebar. Dan yang parahnya adalah cooker hood itu juga menangkap minyak, teman-teman. Zaman dulu itu, zaman kakek nenek kita kan suka banyak tuh di atas-atas tuh minyak-minyak hitam-hitam. Nah, dengan ada cooker hood itu bisa menghindari seperti itu. Bayangin kalau atasnya adalah HPL, ada minyaknya. Wah, itu akan bikin HPL kita cepat rusak dan akhirnya apa? Gara-gara salah milih cooker hood seperti ini, kita bikin dapur itu nggak murah, dapur kita cepat rusak. Akhirnya cost lagi. Padahal sebenarnya perbedaan cooker hood ini sama yang lebaran itu nggak terlalu beda jauh. Mungkin sekitar 500 sampai 600 ribuan. Oke. Gue suka banget model mejanya karena mejanya ini dia gunain marmer. Cuman sayangnya menurut gue terlalu kecil untuk 4 orang karena begitu kita makan di sini kita nggak bisa naruh lauk kita di tengah-tengah begini. Jadi kurang pas untuk dipakai buat makan di tengah.
Berapa sih yang paling tepat untuk makan 4 orang? 90 cm, 90 cm, 90 cm. Yang serunya lagi adalah bagian atasnya. Wih, ini keren. Ini atasnya pakai apa ya? Kalau teman-teman lihat, ini tuh di upcilling, habis itu dikasih LED, habis itu di pinggirnya itu dikasih HPL dan dikasih tali air. Dan di atasnya itu ada permainan cat. Asturo bisa juga, cuman akan lebih gampang sebenarnya pakai wallpaper ya. Cuman ini kayaknya dicat loh, niat loh ini. Karena apa ya? Dia nembaknya ke atas tuh. Nah bagian cat yang motif itu tuh juga kesorot cahaya tuh. Jadi bukan cuman HPL-nya doang yang diekspos, karena kan HPL-nya kan ada permainan vertikal-vertikal tali airnya, itu kan mau diekspos dengan adanya lampu. Tapi dia juga kena ke bagian catnya yang di atas motif. Habis itu dipadu-padan sama gaya zaman sekarang yang gunain model industrial. Industrial nih bro, sangkar burung kayak gini. Pasti Informa punya. Habis itu, yakin gue bro. Ini Informa punya, habis itu dikasih Edison Light yang modelnya lonjong. Di sini bro. Iya. Lonjong nih? Lonjong bukan yang kayak telur. Lonjong telur ya? Ini apa ya? Silinder? Silinder. Apa ya namanya? Silinder. Iya silinder kan nih. Bantuin ya di komen ya. Nggak serius gue bingung ini apa ngomong ya. Dan teman-teman di bagian sini itu ada satu wall panel lagi. Wall panel ini tuh unik karena dia gunain HPL, dikasih tali air seperti ini di sini dan ditempelin cermin yang fungsinya itu tentu untuk membuat ruangan ini jadi lebih luas lagi. Sebenarnya ada kotakan ini apa sih? Gue bisa tebak sih kayak di belakang itu ada kamar asisten rumah tangga. Tapi nanti kita lihat nanti ya. Kita bahas dulu kamar yang ada di sini. Nah sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur yang di bawah. Kamar tidur di bawah ini juga berfungsi jadi work from home. Kenapa? Karena ini adalah yang model bisa dilipat. Teman-teman bisa lihat di sini ada engsel ya. Ini engselnya ini bisa dilipat ke atas dan langsung ke sini kuncinya. Langsung kunci dan langsung jadi satu ruangan yang luas. Jadi cocok banget untuk bisa nerima tamu, belajar bareng atau kerja bareng di sini. Dan di bagian sudut sini ada satu meja belajar yang terbuat dari HPL. Cuma ada yang unik adalah seperti ini. Ini dia gunain besi teman-teman. Besi plat. Habis itu disilang begitu ya. Bikin tanda plus. Dan yang serunya adalah di bagian sini. Di top table itu dikasih tali air lagi. Jadi kesannya lebih mewah. Cuma ada sayangnya. Kalau kita mau bikin kayak begini tuh harus banget dihitung. Ini lacinya. Agak mepet ke kaki. Karena meja itu kan tingginya 75 cm yang enak. Dan ini adalah kursi standar nih. Kursi standar itu maksud gue adalah kursi yang kita beli jadi, yang tingginya itu udah pasti sama. Mau merek apapun. Jadi kalau kita pakai kunci standar, ya ini kita mentok di sini. Jadi kalau kita mau bikin itu 75 cm, anggaplah ini sekitar 15 cm. Kita bikin 10 cm aja. Jadi kita tetap dapat laci tapi nggak akan nabrak ke kaki kita. Oke. Kalau ini sederhana aja. Di sini ada tempat-tempat untuk naruh-naruh barang-barang yang jarang dipakai. Yang namanya juga satu rumah compact, jadi tetap harus banyak storage-nya. Ini gunain aluminium, dikasih kaca. Dan udah soft closing. Yuk sekarang kita menuju ke sini dulu. Ini adalah kamar mandinya. Wah ini gue suka. Kamar mandinya ini dia gunain homogeneous style. Motifnya itu white Carrara, putih. Ini adalah warna yang paling aman untuk dipilih ketika kita mau milih homogeneous style untuk kamar mandi. Kenapa? Karena jamur kacanya itu bener-bener akan nyaru banget. Ini warna bagus banget. Buat pengalaman gua, kalau kita pakai white Carrara kayak gini, kamar mandi kita mau 5-6 tahun akan selalu kelihatan bersih. Karena nggak ada kerak-keraknya. Ada sebenarnya, cuma nyaru. Dan memanfaatkan bagian di bawah tangga ini, dia taruh untuk kloset yang udah pakai merek Toto. Dan ini enak loh. Lihat deh. Lebar. Cuman ya itu. Sayangnya di bagian yang shower ini nggak diturunin lagi sedikit. Atau bagian sini dinaikin. Jadi yang bagian basahnya itu bisa ada di sebelah sana aja. Emang kita kalau mau masuk itu agak sedikit lompat ke sini. Tapi kalau ini di bagian sini ditinggiin, kita ketika lagi mau buang air, kaki kita itu nggak akan basah. Kalau kayak gini habis ada orang mandi, airnya kesini-sini,
pasti akan basah nih kaki kita. Jadi mestinya di bagian sini itu dia naik 10 cm mungkin. Oke, memanfaatkan ruang di bawah tangga juga ada soret-soret seperti ini. Dan sekarang kita mau menuju ke belakang. Wah, cuma ini agak aneh juga nih. Ini bagian sini dibuka. Oke. Ini salah letakin dia. Mestinya pintu yang bisa dibuka-buka ini, itu adanya di sebelah situ. Kenapa di sini, Mas? Iya, karena ini di sini ada kulkasnya. Kalau gue istilah gue pintu monyet, bro. Pintu yang dibuka-buka, satu doang. Istilah tukang sih. Jadi pintu satu ini, kalau kita mau tutup AC semua, habis kita mau akses ke belakang, kita nggak mau buka ini langsung lebar semua kan. Kita lewat satu pintu doang, gitu kan. Kenapa ditaruh di ujung sini? Mestinya ditaruh di sebelah sini, jadi enak nih. Kalau kayak gini kan, ya kita tetap bisa keluar. Jadi jadinya begini. Apa? Bukanlah, itu istilah bro. Tuh, jadinya begini nih. Ya kan? Ya. Susah dan itu jadi geser. Tapi itu simple lah. Nanti ketika teman-teman beli rumah ini emang mau bikin layout seperti ini, bilangin sama developernya untuk pindah pintunya ke sana. Tapi kualitas aluminiumnya top. Yuk sekarang kita ke bagian belakang. Oh ini ada batu apa nih? Batu karang pilang yang nggak dipasangnya nggak standar aja, ada permainan maju mundur seperti ini. Bagus. Kita ke belakang, pakai batu sikat. Dan masih ada satu kamar asisten rumah tangga yang ukurannya enak. Satu ukurannya enak, cukup, dan ada sirkulasi yang bagus. Dan di sebelahnya ada kamar mandi asisten rumah tangga. Ya, sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Kalau untuk railingnya ini seru juga teman-teman. Buat yang utamanya itu dia pakai 4x4, yang ininya pakai 1x4. Habis itu handrail itu udah pakai kayu yang di finishing glossy. Udah pakai step nosing untuk tangganya, udah ada garis-garisnya nih. Teman-teman kalau mau beli step nosing kayak gini bisa datang ke supermarket bangunan, minta pesen, tapi ingat harus dihitung lebih ya, jangan dihitung pas. Karena kalau misalnya dihitung pas nanti ada yang pecah, lagi ngerjain pecah, kita mesti nunggu lagi 2 minggu lagi untuk bikin 1 biji. Jadi akhirnya ngebuang-buang waktu. Jadi kalau kita mau bikin tangga seperti dan mau pakai step nosing, selalu lebihin beberapa untuk spare. Udah ada plainnya. Nah, sekarang kita menuju ke kamar tidur anaknya. Oh, kamar tidur anaknya keren ya. Keren sih. Satu, bener-bener berasa anak banget loh. Gue suka banget cara mereka bikin tangganya ini. Dan bener-bener enak nih untuk dinaikin. Tuh. Asli. Keren. Modelnya tuh bukan dibikin kotak doang, tapi dikasih round seperti ini. Dan ini juga ikut nge-round seperti ini. Dan di bagian bawahnya masih ada tempat untuk laci. Wah, ini model tempat tidur tingkat ini bisa banget teman-teman contek karena menurut gue modelnya bener-bener imut banget lah, untuk anak tuh pasti akan happy banget. Dan yang kerennya lagi di bagian sini dibikin begini nih. Keren ya. Dan di bagian bawahnya udah dikasih LED. Headboardnya juga teman-teman bisa lihat modelnya dari fabric, dan di sini dipadu padannya sama pakai wallpaper motif gunung. Bagus sih. Dan ini ada model setengah kuda-kudanya untuk naro-naro barang yang buat di atas. Ini namanya setengah kuda-kuda nih. Keren ya. Kalau nggak pakai ini satu nggak kuat dan nggak lucu. Ini jadi lucu nih gara-gara ini. Dan dikasih warnanya itu coklat muda dicampur sama Tosca. Bagus. Dan kamar ini juga udah punya kamar mandi dalam. Nah ini bagus banget nih. Ini akan selalu bersih kelihatannya karena white Carrara ini. Gunain
60 kali 60 White Carrara homogeneous style. Dan yang gue suka nih, kalau teman-teman perhatiin, ini tuh beda, ini sama ini beda. Karena ini motifnya itu keset, sedangkan yang ini licin. Jadi kalau yang motif White Carrara ini emang ada barangnya yang buat kasar dan buat halusnya. Bersih gitu kesannya. Dan untuk vanity-nya itu modelnya coakannya adalah seperti ini untuk pegangan tangan. Nah, cuman di bagian sini sayang nih teman-teman, mestinya floor drain itu ada di pojok banget. Jadi kalau kayak gini, ini air akan, ini kan pasti dibikin miring turun ke sini. Pasti akan air ngumpul di bagian sebelah sini nih. Dan akhirnya ya lama turunnya untuk ke floor drain. Tapi untungnya karena dia pakai White Carrara yang putih, biasanya kalau kita pakai yang gelap gitu ya, homogeneous style-nya, dia akan ngumpul ke ujung sini, dan di bagian sinilah yang banyak kerak-kerak airnya. Karena kan dia akan nunggu kering sampai hilang, nah akhirnya ada sisa kerak-kerak di sini. Dan ini gue suka banget sih, ini keren sih. Keren ya? Lemarinya tuh unik, apalagi di sini ada gajahnya. Jadi kayak kandang gajahnya kan, unik gitu. Abis itu pakai ini juga keren sih, rotannya. Kayak lagi ngetren ya, Lagi ngetren, lagi banyak ya kita. Tapi yang hebat tuh bukan itu bro. Rotan kalau di kamar lo bagus, di kamar orang tua bagus. Tapi ternyata ditaruh di kamar anak, bagus loh. Masuk loh, bener masuk ya. Warna ininya kan dia coklat muda, HPL-nya motifnya kayak gini, campur sama hijau, Tosca kayak gitu. Lucu jadinya. Tadi kita pikir kan selalu kan banyak kita lihat warna hitam kasih rotan gini keren, cocok buat kamar orang tua. Begitu kamar anak, benar-benar bisa jadi inspirasi nih, bagus. Dari kamar anak kita menuju ke kamar tidur utamanya. Oh, kamar tidur utamanya bagus ya. Bagus karena layoutnya. Kenapa begitu teman-teman? Begitu ketemu di sini ada pintu, langsung dikasih tempat untuk naruh TV yang juga berfungsi sebagai penyimpanan. Oh, gue suka banget nih. Ini yang tadi warna tadi grey. Begitu dibuka di bagian atas itu benar-benar kesannya mewah banget. Unik. Tuh, waduh sayangnya kena AC ya. Sayang banget nih, ini doang. Padahal ini modelnya keren banget. Bisa di sini dikasih TV, TV-nya itu juga gue suka. Dia pilih HPL yang gelap. Ya karena benar-benar bisa fokus gitu. Kalau misalnya di bagian sini yang terang, kita nyalain TV ketika dalam keadaan gelap, masih ke distract sama warna-warna kayak gini. Tapi ini di sekitar TV benar-benar dipilih yang warna hitam, gelap lah. Bagus. Sini juga, wah penyimpanannya banyak banget di rumah ini. Karena layoutnya, dia tuh dari sini nih. Begitu pintu, langsung jadiin tempat buat lemari ini. Habis itu kita dapat satu kotak banget buat si kamar tidurnya. Kenapa begitu? Karena ini kan teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian berandanya. Di sini dia belok, cegok begitu kan. Nah, di cegokannya itulah yang ditaruh built-in lemari dan tempat rias ini. Jadi akhirnya kita dapat satu kotak full untuk bagian bednya. Ini juga ya. Ada pantry kecil di sini. Ini kayak di hotel menurut teman-teman. Dan itu udah disiapin stop kontaknya. Jadi ya daripada kita healing-healing ke hotel terus buang-buang duit, mendingan kita bikin kamar kita sebagus di hotel. Dan ini adalah konsepnya. Asli mirip hotel banget. Dan tapi yang gue suka bagian sini nih. Ini enak banget nih, bener-bener punya satu tempat rias atau tempat belajar yang space-nya itu bener-bener tetap enak gitu karena ada cegokannya. Jadi ini adalah kerjasama yang baik antara desainer interior dan arsiteknya. Arsiteknya bikin cegokan kayak begini, desainer interior memanfaatkan untuk jadi meja rias seperti ini. Dan gue suka ini sih bro. Ini gue suka banget sih. Ini kan udah mau kawin nih. Bang Weok mau kawin Desember teman-teman. Kayaknya official kayaknya. Nah, jadi kita mesti kasih pesan-pesan dia. Cuma kalau pesan-pesan gue kasih tahu dia kadang-kadang dia gitu kan, dari kiri keluar kanan gitu. Nah, kalau di YouTube kan dia bisa setel lagi. Lo kalau kawin harus enjoy the little thing bro. Jangan terlalu berpikiran besar-besar. Lo berterima kasih ketika istri lo bikinin lo teh, ya kan. Ketika lo lagi capek dia tanya, Mas kamu capek mau aku pijat dulu nggak? Itu little thing bro. Lo harus enjoy supaya perkawinan lo happy. Gitu. Apa? Jangan kayak siapa?
Jangan ke siapa? Kayak lo maksudnya? Ya. Dia mancing loh, bro. Dia kalau dia memikir besar yang little thing-nya nggak dinikmatin gitu. Jadi akhirnya kayak stres banget gitu ya kan. Wih, ternyata di sini pakai Bardi, bro. Enggak, karena ini gue pakai di kamar gue juga. Bardi ini diffusernya ini tuh bener awet, bro. Dan ada ininya nih, timer ya. Iya. Jadi nggak apa kan, misalnya udah kita tetes-tetesin kasih air, kita kadang-kadang tinggal tidur kan, lupa. Kalau ini tinggal pencet, lo mau berapa? Sejam, 3 jam, 6 jam? Tinggal pencet nih. Dan ini awet banget loh nyebar ini produknya. Yuk. Gue suka banget headboardnya. Headboardnya juga di sini ada LED-nya dan ada bedside table-nya juga modelnya unik seperti ini. Cuman jangan lupa teman-teman, mesti dibikin kayak rumah ini. Kalau kita udah siapin lampu-lampu seperti itu, oke. Yang di bagian sini tuh kita jadi dengan banyaknya saklar seperti ini, kita jadi punya banyak variasi dari permainan lampunya. Makanya di sini yang gue suka kamar ini tuh nggak ada downlight yang besar satu di tengah, tapi semua itu dari spotlight yang bisa dimatiin dari saklar-saklar ini. Apalagi bedside table itu juga bisa dimatiin dari sini dan saklar yang ada di sana. Jadi enak banget, bener-bener berasa kayak di hotel karena dia gunain saklar hotel. Bisa dimatiin lewat sini atau bisa dimatiin langsung dari situ. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan nyala semua, kita mau buru-buru, matiin aja semua di sini. Trak, tinggal langsung mati semua. Tapi kalau udah kita nyalain, kita lagi tiduran di situ, kita mau matiin cuman yang di bagian sini doang, kita tinggal pencet yang di situ. Itulah gunanya saklar hotel. Yuk, sekarang kita menuju sini. Ini juga menantap lemarinya. Di sini udah ada storage-nya banyak, sedangkan di sini adalah tempat untuk walk-in closet ya. Sederhana aja, semua pakai HPL. Habis itu di sini juga ada lampunya LED dan ada kamar mandi dalamnya yang ukurannya cukup luas. Dan gunain white Carrara dan vanity-nya itu dibikin dari homogeneous style yang warnanya marmer hitam seperti ini. Yang menarik adalah di bagian sini. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini saklar-saklar lampunya itu dipindah ke furniture. Jadi kalau misalnya kita punya saklar, tadi kita beli rumah ada saklar di tembok-tembok, kita bisa pindahin ke furniture tanpa perlu bobok-bobok yang terlalu banyak. Dan ini yang istimewa yang seperti tadi gue bilang, baru kelihatan banget dari sebelah sana. Ini kan pintu ya. Sebenarnya arsiteknya bisa aja bikin pintunya tuh mepet ke sebelah sana. Tapi akhirnya emang di sini kesannya lebih besar, tapi nggak ada space untuk naruh lemari ini. Tuh, ini ada tembok ke situ. Temboknya tuh di sini nih. Bikin tipis sebegini, bisa untuk TV, bisa juga untuk storage yang banyak seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita udah sama Pak Andre dari OCBD. Kita mau nanya sama Pak Andre, cuma sekarang tetap masih ada corona, jadi gue tetap harus pakai masker. Kalau Pak Andre jangan, supaya nanti kalau coronanya udah selesai, teman-teman ketemu sama Pak Andre di mall bisa sapa-sapa Pak Andre. Halo Pak Andre, apa kabar? Baik, thank you. Kita mau nanya ya Pak Andre ya, kenapa sih orang itu harus beli di OCBD ini? Ya, karena OCBD ini adalah One Central Business District, bisa dibilang salah satu Central Business District yang ada di wilayah Bogor. Dengan beberapa fasilitas yang sudah kita akan siapkan, salah satunya yang lagi dibangun sekarang adalah fasilitas clubhouse, kemudian juga kita koneksi dengan tol relatif dekat, bahkan langsung 0 km. 0 km? 0 km, dengan akses tol BOR, Bogor Outer Ring Road. Nah, kemudian juga akses dengan Jalan Raya Bogor itu terkoneksi langsung juga. Jadi kita ada 2 koneksi yang langsung masuk ke kawasan OCBD. Seperti itu. Nah Pak Andre, kalau tadi Pak Andre ngomong clubhouse itu nanti fasilitas di dalamnya kayak apa ya? Ya, di dalamnya ada kolam renang, swimming pool, dan jangan lupa juga nanti di area Pine Residence juga kita ada sport hall. Jadi ada sport hall, di situ ada lapangan basket, ada badminton, juga ada retail area. Dan di sisi depannya sebelum masuk ke Pine Residence, itu juga kita ada commercial area. Berarti udah cukup lengkap banget ya, bener-bener kayak kota baru lah di daerah Bogor ya? Iya. Nah sekarang kalau udah tahu fasilitasnya kayak gitu, pasti teman-teman penasaran banget sama masalah duitnya nih Pak. Berapa sih harga yang paling murah di OCBD ini dan yang kita review ini? Dan ada nggak sih cara-cara bayar yang mudah buat konsumen?
Jadi kalau untuk harganya, kita mulai harga 1,6 miliar sampai 2,5 miliar. Nah, rumah yang sekarang lagi di review itu harganya 2,5 miliar. Dan cara bayarnya bisa macam-macam, lebih fleksibel, bisa dengan KPR, bisa juga dengan DP 6 kali. Jadi kita bisa KPR, DP-nya itu berapa persen, Pak? 5%. 5%? Iya, betul. Oh, itu kecil banget tuh, karena DP itu kan adalah yang paling sulit untuk dikumpulin nih biasanya. Dan itu masih bisa dibantu lagi dengan dicicil 6 kali. 6 kali. Ya. Udah mantep banget ya. Dan saat ini kita juga lagi ada promo DP 0%. Bahkan ada promo DP 0% promo DP nih? 0%. Jadi bisa dimanfaatkan promo itu. Jadi tinggal teman-teman datang ke sini, BI checkingnya bagus, bisa mengangsur dan nggak usah pakai DP, langsung bayar angsuran. Iya, betul. Ke bank ya? Ya. Oke, makasih banyak ya Pak Andre buat wawancaranya. Sama. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao! Bro, lensa lu kotor. Bener loh. Cuma ini aneh ya bro. Ini Doi. Ini kenapa begini? 2 cm kan ini? Ini 2 cm. 2 cm ya? Jarang ya? Ah, lu Doi bukan nyambut apa kek. Ini gunain marmer 2 cm. Gue sih jujur belum pernah ngeliat nih. Emang di pasaran ada yang jual ya? Ada juga. Ada yang jual kayak gini? 2 cm ya? Biasanya kan nggak 2 cm. 2 cm, man. Ini 1 cm bro. Ini senti ya? Jangan-jangan yang itu, man. Nggak biasa berapa? 2 cm? 2 cm. Ini 2 cm, ini standar sih sebenarnya. Kok bisa tipis? Oh, biasanya itu ditutup gini Jadi, lagi. bawain lagi. Masuk bloopers aja deh. Kelihatan bodoh. Ntar men gue. Wih, kok gue masuk lewat mana men?